Selamat datang kembali. Kita langsung bahas materi yang menarik banget nih ya. Bab 15, mengoptimalkan otak Anda. Jadi kita mau gali, kenapa sih bab ini bilang otak itu aset paling penting, dan gimana cara jaganya biar tetap oke menurut sumber ini. Pernah kepikiran nggak? Ini disinggung juga di babnya. Kok kita bisa telaten banget ya ngerawat mobil, oli diganti, di-upgrade ini itu, tapi mesin utama kita, otak, malah kadang kelewat. Aneh juga ya kalau dipikir-pikir, kontrasnya itu loh. Nah, itu dia intinya. Bab ini tuh negasin satu hal krusial. Hampir semua bisa diganti, ya kan? Tapi otak nggak bisa. Jadi kalau kita abai, menurut penulisnya nih, itu bukan cuma lalai biasa, tapi sama aja kayak sabotase potensi sukses kita sendiri, aset yang nggak ternilai soalnya. Oke, terus kalau kita abai gitu, dampaknya apa sih menurut bab ini? Ada disebut soal brain fog ya, yang kayak susah mikir jernih itu kan? Betul, brain fog, terus jadi susah fokus, kreativitas juga bisa menurun. Wah, jadi susah dapat ide baru juga dong ya? Iya, persis. Intinya, aset terbesar kita ini malah bisa jadi penghambat gitu. Serem juga ya. Banget. Dan bab ini jelasin kenapa. Seringnya ya karena kita kasih makanan sampah, kalori kosong, pemanis buatan, bahan kimia nggak jelas. Nah, solusinya gimana? Bab ini nyaranin balik ke alam. Balik ke alam maksudnya? Ya, konsumsi makanan yang beneran bergizi, padat nutrisi. Kalau bisa organik, kayak buah beri atau sayuran yang nggak pakai pestisida. Terus minum air yang berkualitas ya, bukan air keran yang mungkin ada klorinnya. Itu disebut neurotoksin soalnya. Oh, zat yang bisa ganggu saraf gitu ya? Betul. Sama pentingnya juga sinar matahari, buat vitamin D, dan hidup lebih selaras sama ritma alam. Kan kita ini makhluk organik juga ya kan? Menarik, menarik. Saya lihat ada kutipan Warren Buffett juga di sini. Investasi terpenting itu ya pada diri sendiri. Pas banget ya sama topik ini. Terus ada cerita Sarah itu pebisnis yang awalnya ngorbanin kesehatan buat karir. Itu gimana ceritanya, bisa kasih gambaran? Nah, cerita Sarah itu bener-bener nunjukin gimana vitalnya hubungan kesehatan sama fungsi otak. Waktu dia cuek sama kesehatannya, bukan cuma badannya yang drop, tapi kemampuan mikirnya juga. Fokusnya buyar, susah ambil keputusan. Pasti ngaruh ke bisnisnya ya? Langsung, itu diceritain di babnya. Tapi begitu dia balik arah, mulai makan bener, olahraga, terus mindfulness gitu, wah, fungsi otaknya membaik drastis. Ini bukti nyata kalau otak sehat itu ya fondasi buat sukses, buat ambil keputusan yang tepat. Jadi pesannya kuat banget ya dari bab ini, kalau Anda serius mau sukses, ya mau nggak mau harus optimalin kesehatan otak. Udah bukan pilihan lagi tapi keharusan. Kalau nggak, otak yang kurang gizi ini malah bisa jadi musuh. Intinya memang ke sana. Kesehatan otak itu porosnya. Ada kutipan bagus dari filsafat Tao di bab ini, kurang lebih bunyinya, pikiran itu kompas dalam hidup. Pikiran yang sehat bisa menavigasi perjalanan dengan baik. Nah, pilihan buat ngerawat kompas ini ya ada di tangan Anda masing-masing. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Coba deh pikirin satu hal aja. Langkah nyata apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat ngasih nutrisi yang lebih baik buat aset paling berharga ini. Dan mungkin ini nggak cuma soal makanan fisik aja ya. Betul. Bisa jadi soal informasi apa yang Anda konsumsi tiap hari, lingkungan kayak gimana yang Anda pilih, atau mungkin pengalaman apa yang Anda biarkan masuk dan ngebentuk pikiran Anda. Coba direnungan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.